Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di channel kami, BSFI. Pada kesempatan kali ini, di section teks ini, saya akan membahas mengenai insentif pajak 2023, khususnya untuk PMK nomor 120 tahun 2023 terkait PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Sebelumnya, saya disclaimer on dulu, tujuan saya membuat video edukasi ini bukan mengajak teman-teman untuk melakukan investasi rumah. Ini semua adalah keputusan pribadi dari masing-masing. Tujuan saya membuat video edukasi ini supaya teman-teman mendapatkan pengertian dan mendapatkan ilmu baru terkait hal ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel saya dan mensupport channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, jika konten saya berguna bagi teman-teman, mohon bantuannya untuk mensupport channel saya dengan melakukan subscribe channel saya, agar channel saya dapat berkembang dan terus memberikan konten edukasi terkait dengan perpajakan. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, bagi teman-teman saya sarankan dapat menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Kenapa? Karena yang akan kita bahas adalah terkait dengan peraturan. Namanya peraturan, pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Nanti jangan sampai ada omongan, oh bahwa pemerintah menjebak kita. Oh, nggak pernah. Pemerintah tidak pernah menjebak rakyatnya pastinya. Setiap peraturan pasti ada ketentuan berlakunya. Supaya tidak salah kaprah, tonton videonya dari awal sampai akhir. Kita langsung aja kita akan bahas dulu pajak-pajak terkait tanah. Pajak apa aja sih yang terkait dengan tanah? Yang pertama yaitu pajak dikenakan kepada penjual, yaitu pajak penjualan dengan sifatnya final, tarifnya murah banget 2,5%. Hal ini diatur dalam PP nomor 34 tahun 2016. Sebelumnya tinggi 5%. Nah, selain 2,5%, ini dikenakan untuk penjualan umum, ada tarif yang lain. Khusus untuk developer yang menjual rumah dengan kriteria tertentu bisa kena pajak 1%. Nah, kemudian kita bisa terkena pajak 0%. Syaratnya apa? Menjualnya ke pemerintah untuk kepentingan umum. Nah, kemudian pajak apalagi terkait tanah? Pajaknya dikenakan kepada pembeli. Pajak apa nih? Pajak untuk memperoleh tanah dan bangunan tersebut. Saat kita membeli tanah dan bangunan, kita sebagai pembeli akan harus membayar BPHTB dengan tarif sebesar 5%. Oke, selain pajak penjualan final dan pajak BPHTB, ada pajak yang lain yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai baru muncul ketika kita melakukan transaksi pengalihan tanah dan bangunan dari PKP. Jadi penjual kita adalah PKP. Saat kita membeli dari non PKP tidak ada yang namanya PPN. Siapa yang harus menanggung PPN ini? Yaitu pembeli. Tarifnya berapa? 11%. Oke, kita lanjut. Oke, terkait dengan pajak penjualan final, apakah bisa free? Oh, bisa free. Apa syaratnya? Ini diatur di dalam pasal 6 PP nomor 34 tahun 2016. Jika pertama, yang melakukan pengalihan adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP, di mana nilai objek tanah dan bangunannya kurang dari 60 juta. Selain itu, tidak bisa. Oke, kemudian syarat kedua, hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan 1 derajat. Jadi hibah bisa. Jadi hibah dari anak ke ayah, ayah ke anak. Ya, jadi garis lurus 1 derajat. Ataupun hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Nah, itu ketiga adalah waris. Keempat adalah penggabungan usaha. Saat kita mau menggabungkan usaha dan yang diserahkan adalah tanah dan bangunan, bisa dibebaskan juga. Kelima, pengalian tanah perjanjian bangun guna serah. Jadi saat kita melakukan sewa, kita terkadang melakukan perjanjian bangun guna serah. Jadi pengalian seperti ini bisa bebas PPh. Ada syarat-syaratnya nanti diatur dan jika dibutuhkan akan saya buatkan kontennya. Yang keenam adalah orang pribadi ataupun badan yang tidak termasuk subjek pajak. Oke, selanjutnya saya bahas mengenai BPTB. Ada nggak BPTB yang free? Ada, ini tergantung wilayah masing-masing. Saya kasih contoh satu yaitu Jakarta. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, harus rumah pertama. Syarat kedua, harus rumah tapak. Nggak boleh apartemen ya, harus rumah tapak. Nah, syarat ketiga, NPOP maksimalnya 2M. Nah, ini bisa diajukan melalui ebpatb.jakarta.go.id. Ini source-nya di Pergub nomor 23 tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli rumah pertama ya, di Jakarta bisa mendapatkan free BPHTB. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu, ya ini pembebasan PPN. Nah, yang diatur dalam PMK nomor 120 tahun 2023.
Ini PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi yang ditanggung pemerintah bukan PPh final, bukan BPHTB, tapi PPN. Ini yang dibebaskan. Jadi teman-teman yang mau melakukan investasi bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan bagi para developer harus diperhatikan dulu dengan seksama peraturan terkait dengan PPN ini supaya tidak salah kaprah dan supaya benar-benar afdol, maka kita akan bahasnya akan kupasnya langsung dari peraturan PMK-nya. Oke ya, ini langsung dari peraturan PMK-nya, PMK nomor 120 tahun 2023. Nah, apa aja yang dibebaskan? Kita lihat dulu subjeknya yang dibebaskan. Ini diatur di pasal 2, subjek yang dibebaskan. Jadi kita harus perhatikan dengan seksama yang dibebaskan itu apa. Oke, yang dibebaskan A. Rumah tapak. B. Satuan rumah susun. Berarti bisa untuk rumah tapak dan bisa rumah susun. Oke, kemudian kita lihat rumah tapaknya yang seperti apa sih? Rumah tapaknya yang berlaku adalah rumah bertingkat maupun tidak bertingkat. Jadi bisa ya, bisa rumah tapaknya bertingkat maupun tidak bertingkat. Oke, jadi dari subjek pajaknya kita bisa tahu bahwa rumah tapak dan rumah susun. Oke, kita lanjut. Apa aja syaratnya selain ini ada di pasal 4. Syaratnya apa? Pertama, harga jual maksimal 5M. Di atas 5M tidak dapat fasilitas ya. Jadi yang memenuhi adalah harga jual paling banyak 5M. Nah, kemudian syarat kedua merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi yang berlaku adalah rumah baru atau apartemen baru. Jadi tidak boleh dalam kondisi second ya. Dan diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi ada peraturannya. Harus disiapkan dalam kondisi siap huni. Jadi bukan dalam kondisi nggak siap huni nggak bisa bebas PPN ya. Oke, karena peraturan ini berlaku di tengah-tengah, yaitu berlaku di November 2023, pemerintah mengasihkan grace period. Grace periodnya apa? Jadi peraturan ini bisa berlaku mundur untuk teman-teman yang udah melakukan pembayaran uang muka. Tapi paling lama, paling cepat yaitu 1 September. Jadi di bawah 1 September itu tidak bisa. Jadi misalnya teman-teman baru beli nih tahun 2023, tapi pembayaran uang mukanya di Agustus. Oh, itu nggak bisa dapat free PPN ya. Jadi kalau misalnya mau free PPN, pembayaran uang mukanya paling cepat tanggal 1 September 2023. Nah, kemudian ini PPN yang diberikan bukan dari 1 September ya teman-teman. PPN yang diberikan adalah untuk cicilan berikutnya. Jadi cicilan awal tetap dapat, tetap kena. Jadi ini dibaca di pasal 4 ayat C. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan. Jadi yang dikenakan PPN, yang dibebaskan PPN itu bukan dari awal ya, bukan dari 1 September, bukan Oktober, tapi dari sejak sisa cicilan yang diberikan mulai 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Oke, syarat yang lain apa? Syarat yang lain itu dapat dimanfaatkan oleh satu orang, masing-masing orang hanya dapat memanfaatkan satu rumah atau satu rumah susun. Jadi nggak bisa teman-teman mau beli 2 rumah, nggak bisa. Bisa memanfaatkan satu rumah atau satu rumah susun. Nah, di peraturan ini tidak ada ketentuan bahwa itu harus rumah pertama. Maka bisa aja misalnya kita sebagai investor mau membeli nih rumah kedua. Boleh aja membeli rumah kedua, tapi kita hanya bisa membeli satu. Nggak bisa beli lebih dari satu ya dari peraturan ini. Oke, pasal 7. Menurut saya nih pasal 7 paling krusial nih bagi teman-teman para investor maupun bagi para developer yang sedang campaign bebas PPN. Pasal 7 ini harus dilihat. Jadi pasal 7 ini PPN ditanggung pemerintah dengan syarat penyerahan mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 bisa bebas PPN 100%. Jadi acuannya adalah berdasarkan BAST. Bisa nggak serah terima? Nah, jika nggak bisa serah terima, ya jangan campaign bisa bebas PPN 100%. Jadi bagi para developer ataupun bagi para agen properti harus benar-benar melihat ini.
Bisa nggak kalian serah terima sebelum 30 Juni 2024? Jika bisa janjikan program ini. Jika nggak bisa, oke, jangan janjikan yang 100%. Janjikan tarif yang selanjutnya. Nah, bagi para investor, jika dijanjikan oleh developer, bebas PPN 100% harus benar-benar lihat klausulannya. Jika developer lalai serah terima 30 Juni, siapa yang akan menanggung selisih PPN-nya? Jadi harus dilihat klausulannya itu ya. Oke, bebas PPN 100% nominalnya berapa nih yang bebas? Nominalnya yang berapa sih yang bebas? Nah, nominalnya bebas itu sampai dengan 2M. Jadi, dasar pengenaan pajak yang bebas tuh sampai maksimal 2M yang bisa bebas nih. Yang bisa bebas maksimal 2M. Untuk nominal transaksi maksimal 5M. Jadi misalnya kamu beli rumah 5M, nggak bebas full 5M. Yang bebas tuh cuma 2M. Sisanya 3M tuh kena PPN. Jadi harus dilihat dulu ya. Pemerintah udah state bahwa yang dibebaskan itu adalah 2M. Maksimal transaksi 5M. Jadi jangan harap bisa bebas 100% ya, misalnya transaksinya 3M. 1M nya kena. Jadi bukan pemerintah menjebak ya. Ini peraturannya udah berbunyi demikian. Nah, oke, gimana nih? Misalnya serah terimanya lewat dari Juni 2023, jadi 1 Juli. Bisa tetap bebas. Jadi bebasnya berapa ya? Bebasnya 50% aja. Jadi penyerahan 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024 akan bebas PP 50% dengan dasar pengenaan pajak 2M untuk nominal transaksi paling banyak 5M. Nah, kemudian klausula yang lainnya yaitu PPN yang dibebaskan oleh pemerintah cuma untuk masa pajak November sampai Desember 2023. Jadi untuk pembayaran cicilan maksimal sampai Desember 2023 bisa bebas. Tapi kalau misalnya klausulanya oke dicicil sampai Juni 2024. Sorry, yang bebas cuma Desember dan November 2023, sisanya kena. Jadi jika mau terkena bebas PPN, maka minta cicilannya yang sampai Desember lunas. Bagi para developer yang mana telah melakukan penjualan rumah di mana uang mukanya memenuhi free PPN, jangan lupa kalian tetap harus menerbitkan faktur pajak. Hal ini diatur di dalam pasal 8, di mana PKP wajib menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana kode faktur pajaknya adalah 07 ya. Di sini juga dijelaskan jika harga jualnya lebih dari 2M, maka akan terbit dua faktur, yaitu faktur yang 2M itu bebas pajak dan faktur yang di atas 2M yang dikenakan pajak. Jadi pajak PPN-nya tidak ditanggung pemerintah. Kode transaksinya 01 normal ya, kalau tidak ditanggung pemerintah 01, maka harus dibayar PPN-nya. Oke, demikianlah video edukasi saya mengenai PMK nomor 120 tahun 2023. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman para investor maupun bagi para developer yang sedang campaign terkait dengan free PPN. Semoga bagi teman-teman dapat bermanfaat dan tidak salah kaprah dalam memahami peraturan ini. Peraturan pemerintah ini dibuat dengan tujuan baik supaya memberikan insentif pajak bagi masyarakat. Dan bagi teman-teman, semoga dapat memanfaatkan fasilitas ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Bagi teman-teman yang ada permasalahan perpajakan yang ingin saya ulas secara mendalam, dapat meninggalkannya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih.